Satu sisi ini bagus sih untuk sosialisasi sehingga kita semuanya tetap aware dengan penyakit ini, kita tetap bisa jaga diri kita dan keluarga. Sisi lain kadang-kadang juga kebablasan gitu. Akhirnya ada beberapa informasi yang nggak sesuai, hoax, TV mainstream, TV nasional, semuanya sudah berusaha dengan sebaik-baiknya untuk jadi corong, untuk menjadi jembatan, untuk jadi bridging antara kebijakan pemerintah ke masyarakat, semuanya setiap hari. Halo pemirsa, balik lagi di program Perspektif, dan kali ini bersama saya Yuda Batara Hasibuan. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan urgensi atau peran media dalam masa pandemi ini. Dan kali ini saya akan berbincang-bincang dengan seorang narasumber yang merupakan section news dari RTV, yaitu Mas Zaki Hussein. Dan langsung saja kita mulai perbincangannya. Oh iya Mas, sebelum kita masuk ke topik kita nih, tentang peran media di tengah pandemi ini. Tapi sebelum kita masuk ke inti itu, saya pengen tanya-tanya latar belakangnya Mas Zaki dulu nih. Kira-kira Mas Zaki sendiri nih, kapan sih terjun ke dunia jurnalistik? Sebenarnya saya tuh mulai dari radio, Oke. announcer, jadi produser radio, tapi benar-benar kemudian kepikiran kayaknya cukup nih di radionya gitu ya. Ada cita-cita masa lalu, cita-cita masa muda yang kepengen jadi wartawan perang. Oh. Karena dulu waktu kuliah tuh ambil hukum internasional, terus sangat tertarik dengan humaniter gitu ya, tentang perang dan peraturannya, itu suka banget dengan itu. Dan ada satu pelajaran lah di kuliah itu tentang yang menceritakan gitu ya tentang peran wartawan perang. Nah di situ saya mikir, keren banget ya. Keren banget kalau jadi seperti mereka, tapi karena kita nggak lagi perang kan. Iya. Dan di satu sisi jadi wartawan itu juga punya privilege sendiri sih untuk menegakkan hukum tanpa harus ikut-ikut dengan politik gitu. Jadi bisa lebih bebas, bisa lebih tidak terikat. Akhirnya saya memutuskan tuh tahun 2009. 2009 saya dipanggil Global TV. Itu pertama kali jadi reporter TV sekaligus jadi news presenter juga. 2009. Dan sekarang di RTV sebagai head of news-nya ya, dan anchor Iya, juga kan ya Mas? siaran juga, anchor juga, dapat kepercayaan jadi news manager di RTV. Challenging juga karena RTV TV keluarga, audiens kita itu ibu dan anak, sedangkan saya dan tim itu menyampaikan berita. Nah, biasanya seperti kita tahu di Indonesia atau dimanapun juga penonton berita di TV itu kan audiensnya lebih ke male ya, laki-laki usia 25, 35 atau 55 ke atas, yang mereka lebih ingin tahu tentang apa yang terjadi di perubahan ekonomi, perubahan nasional. Bukannya ibu-ibu dan anak juga tidak ingin tahu tentang itu, tapi ada cara penyampaiannya yang beda antara male dan female, apalagi dengan audiensnya yang memang benar-benar family banget. Nah, challenging-nya ya kita membuat berita yang bisa dicerna dengan baik oleh ibu dan anak, dan bisa ada output yang juga bagus setelah mereka mendapatkan informasi dari kita. Oke, nah itu tadi sekian perjalanan Mas juga, karir Mas sebagai jurnalis dan lain sebagainya. Nah, kita langsung masuk ke topik kita nih Mas. Kalau kita tahu kan sebenarnya dalam sejarah dunia ini sebenarnya virusnya udah banyak ini. Ada AIDS, SARS, Ebola, dan lain sebagainya. Tapi kira-kira menurut pandangan Mas nih, bukan secara medis nih, tapi menurut pandangan Mas mungkin di dunia broadcasting, kenapa sih Corona atau COVID-19 ini terasa viral gitu? Dan bagaimana pandangan Mas Zaki sendiri? Iya, kita sama-sama tahu tuh wabah pandemi itu selama ratusan tahun terjadilah ya beberapa kali, dan yang kalau kita lihat dari jumlah pasien atau yang meninggal karena corona ini
tidak sebesar wabah-wabah yang dulu pernah terjadi seperti flu Spanyol dan lain sebagainya. Tapi kok seperti pertanyaan Yuda tadi, kok sepertinya ini kayaknya viral banget, sedangkan waktu dulu pernah ada flu burung dan itu masuk juga ke Indonesia. Kita nggak seperti hidup dalam ketakutan seperti sekarang ya gitu. Benar sekali. Nah itu memang efeknya kita tahu, itu efeknya dari media. Efeknya bukan dari media mainstream, tapi efek sampai terjadi viral dan impact yang besar itu dari media sosial pastinya. Dulu belum ada sosial media, dulu belum ada Instagram dengan Instastory-nya, dengan meme-nya, dulu belum ada Facebook dengan engagement dan reach-nya yang cepat sekian detiknya gitu ya. Dan ya sosial media kita sekarang juga belum ada penyaringnya benar-benar dari kita sendiri gitu. Satu sisi ini bagus sih untuk sosialisasi sehingga kita semuanya tetap aware dengan penyakit ini, kita tetap bisa jaga diri kita dan keluarga. Sisi lain kadang-kadang juga kebablasan gitu. Akhirnya ada beberapa informasi yang nggak sesuai, hoax di mana-mana, dan orang-orang yang tidak sempat menyaring, bahkan hanya lihat dari headline aja udah langsung dia sebar ke keluarganya gitu ya. Dia baru baca headline-nya aja dia langsung sebar. Wih, ternyata corona itu bisa ini dan itu, padahal sebenarnya nggak seperti itu. Okay. Ya, jawabannya adalah karena sosial media sih. Nah, berarti secara nggak langsung Mas Jaki juga sendiri membenarkan ya bahwasanya corona ini bisa se-viral itu karena ada campur tangannya dari media juga ya? Exactly, pasti dari sosial media. Kalau media mainstream, saya lihat ya di Indonesia itu ya, syukurnya semua media mainstream itu berusaha untuk tetap on the track. Jadi kita memberlakukan gugus tugas COVID-19 itu sebagai sumber kita, kemudian kita informasikan lagi ke pemirsa kita begitu ya. Itu media mainstream, baik TV, radio, ataupun juga cetak, atau juga portal-portal yang terpercaya. Tapi kalau di sosial media, nah nggak semuanya menurut saya, dan banyak sekali ya hoax, banyak banget informasi yang bahaya yang membuat corona ini menjadi viral dan sangat menakutkan gitu, sehingga sepertinya it's the end of the world gitu ya. Dengan ada tidak virus corona datang, orang-orang yang tidak dapat informasi yang benar, mereka ngerasa kayak wah, ini kita bersin sedikit kita udah corona nih, kita batuk sedikit udah parno gitu ya, udah mulai. Jadi lebih mematikan ke arah psikosomatisnya justru sosial media atau berita-berita yang hoax dan yang nggak terpercaya tersebut. Setuju banget. Apalagi kan kalau misalnya di media sosial sendiri, orang bebas berpendapat gitu. Bahkan mereka bisa membuat kata-kata semenarik mungkin sehingga seakan-akan itu benar. Padahal kebenaran dari data-data yang dia sampaikan juga kita nggak tahu dari mana gitu ya Mas ya. Nah, betul. Dan menariknya kira-kira kalau menurut Mas Jaki ini juga apa nih? Kira-kira peran dan fungsi media di tengah pandemi ini? Karena kan kita kalau bisa dibilang bertarung juga dengan orang-orang yang ada di media sosial nih. Kita sebagai media, sebagai orang yang dilihat gitu. Kira-kira perannya seperti apa? Nah, saya tuh di awal munculnya corona itu saat pasien pertama positif itu kita kan cukup panik ya. Jadi nggak hanya masyarakat, nggak hanya keluarga yang panik, bahkan negara pun panik kok saat itu. Terlihat bekerja lebih keras, media-media juga berpikir apa nih harus kita lakukan. Nah, salah satunya yang kita lakukan di redaksi RTV itu kita bikin satu segmen anti hoax. Jadi kayak benar true versus false gitu ya. Kita bikin satu segmen dengan ada giant screen-nya. Di sana kita kasih tahu nih ada informasi ini, apakah ini benar atau tidak. Nah, kita coba informasikan itu. Sehingga base-nya juga kita ambil dari Kominfo. Nah, dari Kominfo itu sendiri dia punya satu layanan masyarakat, kalau kita bisa buka di website-nya. Apakah itu informasi hoax atau tidak, mereka punya loh satu channel untuk memberitahu itu. Nah, itu kita ambil, kita tayangkan juga di layar kita, agar pemirsa RTV yang mungkin mereka belum sempat lihat websitenya Kominfo atau yang memang nggak ada waktu ya, mereka waktunya hanya pas lihat lagi RTV, kita informasikan bahwa berita yang ini hoax, berita yang ini tidak, berita yang ini palsu, yang ini tidak. Nah, itu salah satu cara yang kita coba terus sampai sekarang kita lakukan agar masyarakat di Indonesia, pemirsa RTV terutama ya, mereka tetap terinform dengan baik, terutama dalam masalah COVID-19 ini.
Oke, dan juga dapat informasi yang baik dan juga teredukasi gitu ya, Mas, ya? Iya, iya. Dan nih menariknya juga nih, kalau Mas Zaki sendiri nih, melihat, pandemi ini, kira-kira Mas Zaki sendiri menyikapinya seperti apa sih? Apakah penuh dengan ketakutan atau bagaimana? Jujur Yot, di awal-awal, iya, saya dan keluarga sangat ketakutan gitu. Dibilang terjadi satu setelah ada virus corona, kemudian ada virus mental kejiwaan di masyarakat Iya. kita, itu benar banget. Kita semua merasakan itu, kita parno banget. Kita jadi sangat curigaan sama orang ya, kalau orang kedengaran dia sedang flu aja, kita udah curiga luar biasa gitu. Kemudian kalau ada orang batuk gitu juga kita Iya. curiga banget. Tapi setelah berjalan seiring waktu dan ada informasi dari pemerintah dengan tenaga medis terutama, ya kita berterima kasih sekali dengan mereka yang terus membantu, menginformasikan, membantu merawat dan lainnya. Saya lihatnya ini blessing in disguise. Apa ya? Silver lining behind black clouds gitu ya. Jadi ada cahaya di balik awan hitam gitu ya. Yang tadinya saya pribadi jujur, yang tadinya pulang kantor nggak mandi loh. Saya udah langsung main sama anak-anak. Saya sama anak-anak, ayo kita main. Kalau apalagi kalau pulang cepet ya, sore-sore ya, pasti saya udah kangen-kangenan sama anak saya. Tapi kali ini benar-benar saya buka sepatu di luar, taruh dengan rapi. Itu hal terkecil yang ternyata sangat berguna. Kemudian kita bersih-bersih, kita selalu cuci tangan, mandi. Kemudian kita juga sangat teliti memilih makanan. Yang tadinya malas makan buah, makan sayur, sekarang harus ada nutrisi gitu ya, harus ada vitamin D, mulai berjemur, mulai olahraga, sepeda di mana-mana sekarang kan. Itu juga salah satu impact positif dari COVID-19 ini, orang jadi pengen olahraga, jadi tren yang positif malah justru. Nah, saya kira kalau kita terus berpikir positif, apapun yang terjadi ya, insya Allah ya, ada wabah, ada pandemi gitu ya, kita berpikir positif, justru result yang kita rasakan positif juga nantinya. Setuju banget. Dan karena masa-masa pandemi ini, apalagi PSBB diberlakukan, kreativitas kita itu meningkat gitu. Seakan-akan semua orang coba untuk membuat konten dan lain sebagainya. Nggak selalu hal negatif yang kita terima gitu, Mas ya. Nah, kalau kita berbicara tentang new normal nih, kira-kira Mas Zaki sendiri ini melihat tatanan kehidupan kita di tengah ya PSBB yang diberlakukan di Indonesia ini, khususnya Jakarta ini bagaimana? Baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dari berbagai kementerian maupun satuan gugus tugas lah, semua mereka yang bekerja itu saya kira sudah berusaha cukup keras gitu ya. Mereka berusaha cukup keras untuk bisa new normal, protokol kesehatan ini diterapkan. Tapi masih ada tapinya, ada juga oknum gitu yang di masyarakat yang mungkin mereka nggak percaya dengan virus ini gitu ya. Mungkin mereka juga mikir, ya sudahlah biar aja. Sehingga nggak benar-benar benar-benar bisa dilakukan secara merata gitu. Secara merata. Nah, memang challenge-nya seperti itu sih. Memang tantangan bagi para pemimpin ya untuk bisa mendisiplinkan semua masyarakatnya. Padahal sama aja kayak kita berlalu lintas ya, Yud ya. Dari zaman dulu kan, udah ada lampu merah, kuning, hijau, tetap aja ada kan. Ya, kalau lampu merah tetap aja ada yang nerobos. Bener. Selama berpuluh-puluh tahun lamanya, orang udah tahu kalau lampu merah itu berhenti, tapi tetap aja ada yang langgar. Nah, sama dengan new normal ini juga seperti itu. Nah, saya kira nggak hanya tugas pemerintah, tugas kita semua. Dan kalau penerapan new normal ini pun akan diterapkan terus sampai nanti, menurut saya juga nggak apa-apa loh. Menurut saya nggak apa-apa. Kalau kita di tempat umum kita pakai masker, kita jaga agar udara kita tetap bersih, saya bilang nggak apa-apa kok. Gitu. Itu juga tetap menjaga kesehatan. Kemudian kalau kita duduk harus menjaga jarak, juga nggak apa-apa. Nggak masalah. Nggak masalah. Terbukti kalau kita makan misalnya, saya sempat makan dengan keluarga saya, anak dengan saya biasanya duduk dekat, akhirnya harus berjarak gitu ya. Tapi itu tidak jadi masalah. Dia tetap justru ngebantu saya sebagai orang tua agar anak saya bisa belajar makan sendiri gitu. Dan jarak yang dibikin oleh sistem yang diterapkan itu pun juga tidak, saya bilang nggak ada yang terlalu memberatkan sebenarnya. Oke pemirsa, jangan beranjak terlebih dahulu karena perspektif akan kembali sesaat lagi. Jadi tetaplah bersama kami di Perspektif.